Surat Fusilat. Wa amma samudu wa 18 wa najjayna Dwika 27 Terusan ibu-ibu. Urang kawitan lah. Surah Fusilat ayat 18. Fusilat ayat 18. Atos kapenak Fusilat ayat 18. Wa najjayna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa najjayna alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum
hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Fa yasbiru fannaru mathwal lahum wa yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Wa qayyadna
wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an lihadal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Maka sarang falanudhiqanna alladhina kafaru adaban sadida walanajziyannahum aswal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah, tidak bosan-bosan saya mengajak untuk kita semuanya, marilah mantapkan, luruskan kehadiran kita hanya untuk mencari ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, melaksanakan ibadah. Jadi kehadiran kita di sini walaupun hanya beberapa menit, niatnya itu ridha Allah datang, rahmat Allah datang, apa yang dikehendaki oleh kita diserahkan kepada Allah, maka kebahagiaan di dunia dan keselamatan nanti di akhirat akan tercapai. Tema yang diberikan oleh Dewan Dakwah, kondisi umat atau bangsa hari ini, kondisi umat bangsa Indonesia hari ini. Mengapa kita harus tahu itu? Umat bangsa ini bagian dari unsur negara. Unsur negara itu yang pokok, satu ada umat bangsa, yang kedua ada pimpinan, gitu.
Yang ketiga ada peraturan. Yang keempat ada pimpinan. Yang kelima ada wilayah. Nah, 5. Salah satunya disebutkan negara itu, unsur yang pertama adalah bangsa atau umat. Jadi Indonesia sudah memenuhi, bangsanya ada, disebut bangsa Indonesia. Umat, pimpinannya ada, disebut pemerintahan, presiden, sampai dengan RT. Peraturannya ada, Undang-Undang Dasar Pancasila. Wilayahnya ada, negara ini bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan ada, aturan ada, wilayahnya ada, teritorial, umatnya ada. Maka di sana berlaku hukum. Hukum yang berlaku di suatu negara disebut hukum positif. Lawannya bukan hukum negatif. Hukum yang berlaku namanya hukum positif. Yang tidak berlaku begitu. Hukum selain yang disebut hukum positif di Indonesia. Nah, sekarang kondisi umat yang dijadikan judul, kita lihat dulu ke atas 1446 kalau hitungan dari hijrah. Tetapi sebelum hijrah Nabi Muhammad sudah ada, ya. Nah, Nabi Muhammad hijrah dihitung saja dari sana. Kalau hijrah itu persyaratannya untuk bisa nanjirkeun, melaksanakan hukum Islam pada saat itu cukup dengan 4. Cukup dengan 4. Walaupun tadi persyaratan 5. Yang 4 itu apa? Jadi kalau kita melaksanakan hukum sama itu ada 4. 1 ada pimpinan. Udah ada pimpinan, ada umatnya. Udah ada umatnya, ada programnya, ada dasarnya. Sah melaksanakan hukum. Barusan kita sholat. Barusan tahun yang lalu kita melaksanakan aturan itu. Tidak disyaratkan adanya memiliki wilayah. Kalau memiliki wilayah namanya itu kelompoknya disebut radikal gitu. Jadi kita cukup. Maka apabila kita keluar dari rumah lebih dari 1 orang, angkat salah satunya pimpinan. Begitu. Nah, kita akan bicarakan umat kondisi ini. Tapi umat yang sekarang saya tarik dulu juga ke atas. Indonesia lahir, disebut Indonesia lahir itu sejak 1945, namanya Indonesia. Sebelum 1945 disebut apa? Negara apa? Penjajah Hindia Belanda. Belum ada Indonesia. Islam datang ke wilayah kita yang disebut Indonesia kapan? Jadi sebelum tahun 45 sudah ada. Ada yang menyebutkan abad ke-4, abad ke-8, ke-12. Baiklah umpamakan pada saat abad ke-4 juga. Kondisi yang pertama, sekarang namanya Indonesia, dulu bukan Indonesia. Itu keyakinan umat, keadaan umat itu menganut paham menyembah. Ada yang menyembah patung, menyembah air, ada yang menyembah segala macam. Jadi yang pertama kali ada kondisinya begitu.
Kristen. Jadi Islam dan Kristen datangnya ke sekarang Indonesia itu duluan Kristen. Kristen ada segala macam, ada yang disebut animisme, nyembah, ada dinamisme, ada yang tidak bertuhan juga ateisme. Islam datang ke wilayah ini, siapa yang membawa? Belum disebut dai, belum disebut mubalik. Jadi bukan petugas khusus nyebarkan ajaran Islam. Secara kebetulan tukang dagang, para pedagang, dia menganut paham Islam, baru bisa sholat. Habis dagang sholat, belum ada ajaran-ajaran yang lain. Dia tukang dagang, hanya dagang, datang ke sini. Dia juga sholatnya belajarnya belum utuh. Sampai dengan hari ini itu ya, dia itu hanya temuan-temuan, belum bisa banyak mengeluarkan argumentasi. Bukan dagang, bayangkan saja, bukan ahlinya. Maka kalau ada hari ini orang diluruskan dengan Al-Quran, karena dia belum nyampe, ajarannya disebut paham agama anyar. Ya, Islam itu agama baru dari sebelumnya ada Kristen, sebelumnya ada paham keyakinan-keyakinan yang disembah oleh kita. Nah, ketika datang Islam, ya, walaupun belum banyak, ada orang karena mengusir susah, sinkretisme, paham Islam dicampur adukan dengan paham-paham keyakinan yang ada, namanya sinkretisme. Sampai hari ini ada diturunkan oleh bangsa kita. Zaman penjajah takut juga dengan agama itu, tidak serta-merta langsung. Dengan adat istiadat takut. Contoh ginilah, paham sinkretisme. Zaman Belanda walaupun zaman Jepang, kan orang di zaman Jepang itu ada rodi, jadi disuruh kerja tanpa dikasih upah. Jangankan dikasih upah, dikasih makan minum juga enggak. Membuat gedung yang tinggi-tinggi, gedung yang tinggi, agak si Belanda yang mengawasi itu takut kalau dikaitkan dengan kebiasaan adat yang membahayakan, masih dihormati. Orang-orang di Sunda, jadi kalau nggak bangun, argumentasinya zaman Belanda, supaya tidak banyak yang pingsan, supaya tidak banyak korban, itu harus ada makanan digantung, ada cau, ada tiwu, gitu, ada banera. Maksudnya apa? Itu untuk melawan Belanda. Hiji yang namanya cau supaya naganya lamun lapar, aya tiwu naganya lamun haus, aya banera untuk ngiuhan, begitu. Karena paham sinkretisme terapaleun. Ayeuna zaman kiwari bukan zaman Belanda. Suhuna nu mau di ieu teh tos naon ngadegkeun dibeungkeun aya banera. Aya keneh ayeuna. Ya rupaning tiwu diangkat ka luhur. Padahal pada zaman Belanda itu. Kemudian Islam sudah agak meluas, gitu kondisi umat Islam. Islam masih banyak ditipu, karena memang kondisinya. Asalkan disebut ini dari anu, sampai hari ini. Jadi kondisi umat Islam itu sebut saja singkat yang sekarang, tapi kita mengenal dulu yang lalu. Sampai dulu pernah disampaikan ada 3 kalinya oleh saya di sini. Ada orang Belanda itu yang pura-pura masuk Islam.
sekolah ke Arab 4 tahun, pinter bahasa Arab, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, pakaiannya nurutan orang Arab di sana, janggut segala macamnya dipelihara. Nah itu karena banyak berfatwa menggunakan ini disebut ulama besar. Kondisi sekarang saya kaitkan, kan lihatlah di YouTube, di ini apa, di media sosial, direkayasa orang bodoh itu diangkat, dijuluki kiai, dibajuan dari. Padahal zaman dulu juga Rasul sudah mengingatkan terhadap itu. Ya. Nah, sekarang kondisi umat Islam itu yang disebut umat itu termasuk secara personal pimpinannya. Secara pribadi pimpinan itu umat. Dia punya jabatan. Pertama, bagi kita, karena pimpinan sebelum kepada umat, kita harus meminta kepada Allah doanya yang diturunkan oleh Rasul itu untuk pribadi. Doanya kalau diucapkan oleh pribadi, Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan wasufaha, gitu. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, simkuring nyuhunkeun perlindungan, nyalindung ka Allah, min imarati sibyan, dari pamimpin asibyan yang mempunyai kekanak-kanakan, wasufaha, dan dungu bodoh. Itu yang pertama kali. Apakah dulu atau sekarang? Sekarang termasuk. Jadi Bapak Ibu hadirin, yang pertama dari unsur itu kita harus minta berdoa. Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan wasufaha. Ya Allah, aku memohon perlindungan dari pimpinan. Jadi jangan diberi pimpinan. Min imarati asibyan wasufaha, yang mempunyai mental kanak-kanak, wasufaha, dan bodoh. Nah itu. Yang kedua, jadi bangsa kita ini lemah, belum maju, berkembang, masih tunduk patuh terhadap peninggalan penjajah. Jadi masih tunduk patuh pada peninggalan penjajah, dipelihara oleh orang yang mau menghancurkan Islam. Dipelihara. Banyak yang tampil hari ini ya untuk menghancurkan Islam, karena orang tidak tahu itu campur aduk, sampai dengan dia pejabat saja menyampaikan gaya sinkretisme. Ya, mohon maaf. Jadi kalau mengkritik pemerintah pribadinya nggak boleh. Orang besar disebut si gemrot, orang rambutnya si rancung, si balelo, tidak boleh. Pribadi fisiknya, tingkah laku yang melekat pada pribadinya tidak boleh. Yang dikritik itu programnya, perbuatan untuk umat yang harus dikritik. Itu boleh. Tapi kalau moyokan, menghina, mencaci pribadinya, itu diancam oleh undang-undang, ditahan kita. Dan kita dalam Islam tidak boleh. Tapi kalau kebijakannya itu harus sama Islam. Dakwah itu terhadap kebijakannya, bukan kepada tingkah laku yang melekat pada pribadinya. Gitu. Ya, kebiasaan makannya yang untuk pribadi, bukan. Yang harus dikritik itu. Saya sampaikan contoh yang pertama, dijadikan tema khutbah. Ini mohon maaf ibu-ibu, kita kritik nggak apa-apa, tak usah takut.
PP yang 16 Juli 2000 nomor 28 itu melehalkan, ari malehal ke ngahalal ke ngamenan ke barudak lacur gitu. Salah satunya naon sababna? Dina pasal eta ada anak-anak dibekalan aya untuk supaya orang kalau anak itu lacur tidak hamil. Jadi dibekalan umpamakan ekstrimnya serupa kondom. Kalau dibekalan obat pil anti hamil. Ini sama dengan gitu. Sekolah, ini baru datang sekolah maka hati-hati. Jadi kalau ini. Nah, ini dikritiki yang demikiannya kita protes, tidak bisa menerima. Dan ini untuk menjaga malu jangan melakukan wala taqrabu. Jadi ada wala yajun ala wala taqrabu alladzina hum fi furujihim hafidun. Jadi orang yang menjaga kehormatannya. Bagaimana pendidikan itu orang bisa menjaga kehormatan, bukan dibebaskan. Ini sangat berbahaya. Nah, ini ada pengaruh. Kondisi yang pertama tadi kita harus mendoa kepada Allah, meminta Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan wa sufaha, minta ulah dibere pamimpin anu mentalna kekanak-kanakan jeung anu bodoh. Begitu. Memang kata Rasul akan ada. Nah, yang kedua, kita tetap harus mempunyai mental dakwah, mengajak kepada minad dulumat ilan nur, minal jahiliyah ila nuril Islam. Tetap dakwah, bukan mencaci orangnya, mencaci programnya, apalagi melanggar peraturan. Karena kondisi bangsa kita ini lemah. Negara kita ini belum maju atau tidak maju, disebut bahasa sopannya sedang berkembang. Ada sedang berkembang teh tidak maju, tertinggal gitu. Yang ketiga, walaupun keluar dari tokoh pejabat, kalau itu salah tidak boleh diturutan. Mohon maaf saya sering terus mengkritik karena ada yang meniru karena itu keluar dari pejabat. Contoh ini yang tidak boleh mengucapkan salam campur-campur dihijikan, itu nggak boleh. Bukan toleransi, akan merusak akidah itu, nggak boleh. Dari kita MUI saja udah mengeluarkan tidak boleh, mengharapkan talbisul haq bil batil. Islam sudah ada identitasnya, sudah ada cirinya. Walaupun dilarang aja. Pejabat ada yang melarang, jangan membawa identitas, dibawa identitas gitu. Kita ini kemana-mana tetap saya ini muslim, tingkah laku saya harus muslim, identitas diperlihatkan begitu. Yang berikutnya, negeri kita yang mayoritas di dunia, umat Islamnya terbesar di dunia, bahkan kalau kamu di Haji Teten berkata, paling banyak itu orang Indonesia di Mekah saja terkumpul. Sehingga kalau pengumuman itu dengan 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena kan di depan Masjid Nabawi banyak orang yang suka sholat. Masjidnya sampai sini, ya banyak orang di depan ini. Hari imam di dalam nggak tahu karena kebodohan. Udah ada tulisan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dilarang sholat sini, tidak sah. Pakai panah, tetap aja. Dilarang berdoa menghadap ke kuburan, tetap saja itu ada. Di nomor 3 paling bawah itu bahasa Indonesia tulisan. Tapi karena susah, kebodohan. Nah, kita ini
bangsa yang banyak oleh orang lain, jadi oleh negeri-negeri luar Islam, agar umat Islam Indonesia ini menjadi pengekor setia kepada negara-negara maju, sehingga menjadi ketergantungan di segala bidangnya, segala mengikuti negara maju, nurutan di segala bidangnya. Dalam hal teknologi, iya oke. Dalam hal syar'i yang merusak akidah nggak bisa, tidak bisa. Dan suatu saat kan pemerintah juga kalang kabut saat matinya apa itu waktu internet sistem di Indonesia, data-data kalau kita nggak ngerti data-data Islam banyaknya di mana, alamatnya ajengan ayah di mana, tempat-tempat pengajian di mana, datanya dicaplok gitu. Jadi ini orang yang suka tahajud, ini yang sering ini tempat-tempatnya, data yang kayak begitu itu dalam waktu berapa lama itu hampir 1 minggu. Jadi KTP kita yang segala macam itu masuk ke sana. Dikiranya lah pokoknya KTP, enggak, masuk ke musuh yang membenci Islam itu bagaimana caranya itu ya kan. Sampai hari ini 5 tahun yang lalu pernah kita pemilu, banyak yang meninggal dunia tidak diusut, banyak meninggal dadakan. Lamun menadakan hiji 2 ini ratusan. Nah itu, jadi bagaimana caranya? Ini adalah kondisi umat Islam saat ini masih dipencro, kumaha carana nurutan maju. Ayo maju di negara maju kumaha? Bebas berpakaian, bebas bergaul, bebas wanita nikah dengan wanita, laki-laki ini nikah dengan laki-laki, bahkan diizinkan nikah dengan binatang. Saking majunya, bayangkan itu maju mundur. Nah di jalur ini juga yang ke Cikurubuk itu kalau nggak percaya hari ini saja itu orang-orang yang amoral misalnya, kalau naik motor kosong itu berani cegat kepada kita. Ini apakah itu bencong atau wanita-wanita yang tidak benar? Mau masuk ke Cikurubuk belok jalan apa yang suka pakai pasar Kojenggang, sana itu ada. Saya sering ke sana, udah jam 11 malam itu berdiri aja, pakai rok mini begitu. Jadi kalau naik motor ini tuh dia ngagupai, atau pakai mobil juga sama. Semua bangsa Islam khususnya mengadopsi ideologi dan pemikiran kafir secara membabi buta dan serampangan, berpaling dari syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita terlihatlah dalam berita, bayangkan, silakan aja. Orang mendatangkan tokohnya dari luar negeri, suruh pidato di perguruan tinggi negeri aja kalau saya disebut. Setelah itu orang yang mengundangnya diangkat menjadi pembina ideologi Pancasila. Nah, sampai yang pertama ketika diangkat sebagai pembina ideologi Pancasila, seorang rektor itu dia langsung menyebutkan, membuat fatwa musuh Pancasila yang pertama adalah agama. Coba bayangkan, dia pembinanya. Berarti kalau dia manehnya beragama, dianya ada juga musuh. Ini bayangkan aja cari ideologi. Oh, Kepres yang ditandatangani juga apa yang bahaya itu? Dulu ada gerakan 30 September Komunis, G30 SPKI Partai Komunis. Ada gerakan
suka diperingati oleh kita setengah tiang bendera lepasan. Nah, dibalikkan umat Islam dan tentara itu melanggar HAM berat, dibalik justru yang pahlawan itu PKI komunis. Nah ini kan sama, kita mengkritik kebijakan itu bukan mengkritik orangnya. Diikuti oleh beberapa yang lainnya, tidak usah saya sebutkan satu persatu, singkat aja. Ada 5 menit lagi. Nah, bangsa-bangsa yang dijajah mengambil sistem pendidikan sampai hari ini dan pengajaran negara-negara penjajahnya. Apakah sekarang sudah tidak ada lagi pelajaran agama di sekolah? Tidak ada lagi pelajaran Pancasila. Bayangkan saja tidak ada pelajaran agama. Kira-kira anak-anak ya sudah jelas tidak ada yang lainnya, dihilangkan lagi. Ya udah semakin bebas. Tetapi diidolakan sekolah-sekolah itu, bukan sekolah mengajarkan agama. Sekolah anu ngarahkeun siswa-siswanya berakhlak mulia itu tidak dilirik. Yang dilirik oleh ibu-ibu itu adalah sekolah yang pakai julukan itu, yang tidak mengajarkan akhlak. Ini terbalik juga. Jadi gitu kan prinsip. Nah sehingga yang disusupkan saya mudah-mudahan sampaikan dikit aja. Secara perang, tapi bukan perang fisik, perang keyakinan, ajaran. Jadi ayat 4 ada 4 sasaran yang ingin dicapai oleh musuh-musuh Islam itu dalam menjalankan gerakannya. Yang pertama yang disebut ifsadul akhlak, merusak akhlak, memporak-porandakan etika moral sehingga tidak ada lagi berakhlak sesuai dengan etika ajaran Islam. Itu yang pertama. Dihilangkan bagaimana? Jangankan akhlak. Ada akhlak ke apa? Nomor 1, akhlak terhadap kholik, ya disebut ibadah kan. Akhlak terhadap makhluk, 2 garis besar, itu dihilangkan. Akhlak terhadap kholiknya nggak perlu ada 24 jam istilah ibadah. Ifsadul akhlak, dirusak. Akhlak terhadap kholik tidak perlu ada hormat segala macam. Silakan aja. Sekarang dengan teknologi anak-anak udah persaudaraan tidak ada, hormat ke orang tidak ada, hormat ke guru juga tidak ada diajarkan. Bisa dibayangkan, ke guru sudah tidak hormat, ke orang tua tidak diajarkan. Mending untuk kita masih ada ibu-ibu ikut suka ngaji itu ini di sekolah, kalau tidak ada anak kita diarahkan hancur. Ibu meninggal, anak cucu kita hancur. Jadi kemarin dari kita juga saya sendiri ikut ke Pangandaran, bukan masalah konvoynya. Sopos aya kene anu cinta Masjidil Haram. Kan Nabi diberangkatkan apa namanya? Isra. Ya. Isra itu kan Nabi di mana Isra Nabi? Mina Masjidil ila Masjidil Aqsa. Mina Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Hari Masjidil Aqsa sekarang sedang obok-obok mau dihancurkan terus. Kita ada perhatian. Tidak ada perhatian. Jadi Masjidil Aqsa itu kan negaranya apa? Bagaimana supaya lepas lagi. Jadi itulah. Yang kedua, ya, yang disebut tahtimul fikrah, menghancurkan pemikiran. Jadi dibulak-balik, mengacaukan pemahaman kaum muslimin dengan memunculkan berbagai macam isme-isme yang asing dan bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi sekarang memunculkan istilah ateisme itu sudah dilehalkan, materialisme itu dilehalkan, komunisme dilehalkan, liberalisme dilehalkan. Yang dimunculkan itu bukan ideologi Islam. Bebas.
Nah, sekarang di Tasik juga ya sudah. Pendidikan Tasik itu kan digemor-gemor baru rata-rata kelas 2 SD itu 2 SMP. Rata-rata masyarakat Tasik itu pendidikannya 2 SMP sehingga sangat mudah untuk diceki, sangat mudah untuk dipengaruhi begitu. Ini sangat banyak tidak dibahas, 3-4 saja yang disebut idabatus syakhsiyah, melarutkan kepribadian, menggoyahkan sikap hidup kaum muslimin sehingga enggan beramar ma'ruf nahi munkar dan bahkan bersikap basa-basi, toleran atau ikut-ikutan kepada orang yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Ya, banyaklah yang menilai itu karena itu disampaikan oleh tokoh, oleh pejabat, ditiru, dina pakaian segala macamnya. Yang terakhir riddah, memurtadkan sehingga nanti meninggalkan ajaran Islam. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi. Simpulannya karena sudah pas ada Nisa, nomor satunya tetap kita harus menjaga keluarga kita, anak kita, jangan sampai tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat. Itu nomor pertama. Tidak hormat kepada orang tua, jangan sampai. Yang kedua, tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak diberi pimpinan yang mempunyai kebodohan terhadap Islam. Apalagi sebentar lagi ada pemilihan wali kota. Jadi ulah asal, ulah kalah, kacau udah kalah. Ada orang yang tidak baik, kita kalah dengan bantuan-bantuan yang kayak begitu, hancur. Lama nunggunya, wah. Nunggu 5 tahun, 5 tahun tertipu lagi jadi 10 tahun, waduh, hancur lah. Bisa jadi para tokoh Islam di dunia tetap ada sampai kiamat, tapi umat Islam di Indonesia bisa jadi tidak ada. Sementara itulah barangkali karena waktunya habis, walaupun demikian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.